Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel aku Winda. Nah, tadi teman-teman udah lihat semua ya. Itu tadi acara ulang tahun anak aku Nabila, tapi aku nggak undang-undang banyak banget gitu ya teman-teman. Jadi itu kayak private party gitu. Jadi aku cuman undang satu orang aja ya teman-teman. Dan itu tetangga aku yang dulu di perumahan yang pas aku ngontrak dulu banget ya teman-teman. Nah, kami tuh udah deket banget ya teman-teman, udah kayak saudara sendiri gitu, dan kami sama-sama merantau gitu ya teman-teman. Bulan lahir dan bintang kami pun sama ya teman-teman, jadi kita tuh sehati kayak gitu ya. Bukan begitu Mbak Santi kalau nonton. Ini aku lagi cuci-cuci ayam gitu ya teman-teman. Jadi aku mau masak-masak banyak hari ini. Nah, aku mau masak untuk aku bagiin ke tetangga sekitar rumah aku ya teman-teman. Kayak syukurannya Nabila gitu ya, syukuran ulang tahun anak aku yang kelima. Sekarang Nabila umurnya udah 5 tahun dan udah waktunya TK juga ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen banget ya undang-undang apa ya, kayak bikin party gitu ya, ngundang-undang tetangga, teman-temannya Nabila gitu loh. Tapi keadaan belum mendukung juga ya teman-teman. Jadi aku kayak bagi-bagiin makanan gitu ya, aku kayak bagi-bagiin nasi kotak gitu aja ke tetangga. Nah, ini aku mau bikin Kentucky gitu ya, ayam Kentucky sebisa aku, dan ini aku ambil resepnya itu sumbernya di YouTube juga ya teman-teman. Jadi dari YouTube untuk YouTube kayak gitu ya. Nah, ini aku blender dulu. Ini bumbu yang mau aku bikin marinasi ayamnya gitu ya teman-teman. Jadi tadi aku pakai bawang bombay sama bawang putih gitu ya. Nah, di sini aku nggak akan jelasin gimana masaknya atau apa aja tuh bahan-bahan secara mendetailnya. Jadi aku cuman kasih lihat ke teman-teman kalau di sini aku berkegiatan kayak gitu ya teman-teman, nyiapin makanan, nyiapin nasi kotak buat ulang tahun anak aku sendiri kayak gitu. Kalau nyiapin kayak gini sendiri tuh kayak puas gitu loh rasanya teman-teman. Dan katanya suami aku, lebih enak kalau kamu masak sendiri kayak gitu. Suami aku tuh suka banget teman-teman kalau aku masak sendiri kayak gitu. Katanya bisa masak lebih banyak lagi biar bisa dimakan sendiri kayak gitu.
Nah, ini ayamnya aku marinasi dulu ya teman-teman sama bumbu yang tadi. Itu aku pakai sarung tangan gitu ya, pakai apa kayak plastik gitu, nggak tahu apa namanya. Nah, ini setelah dimarinasi aku taruh dulu di kulkas ya teman-teman. Itu aku lupa nggak aku tutupin ya. Lebih baik ditutupin ya teman-teman, entah itu sama penutup apa gitu ya, atau sama kalau ada plastik wrap gitu ya teman-teman. Nah, ini sayurannya aku mau bikin mix vegetable gitu ya teman-teman. Nah, ini wortelnya aku potong-potong kotak-kotak kayak gini ya, gimana semestinya mix vegetable gitu ya teman-teman. Ini buncisnya juga aku potong-potong kecil-kecil gitu ya teman-teman. By the way, ini aku pakai buncis yang kecil ya, yang baby buncis gitu. Terus aku juga pakai jagung manis gitu. Ini aku cuci dulu jagung manisnya. Nah, ini aku pipil ya teman-teman. Biasanya kan kalau aku masak mix veg itu aku iris ya untuk jagungnya. Nah, ini aku pipil biar bentuknya itu lebih bagus gitu ya, lebih utuh gitu ya teman-teman. Jadi kayak jagung kemasan gitu. Lanjut, ini aku cuci cabai ya teman-teman. Itu aku cuci cabai kecil yang hijau sama cabai besar hijau. Jadi aku mau bikin sambal hijau gitu ya teman-teman, kesukaan suami aku juga. Nah, ini udah siap semua, ada cabai besar hijau, wortel, buncis, jagung, cabai, itu ada teri, mau aku bikin campuran sambal gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini aku mau masak mix vegetable ya teman-teman. Ini mau aku tumis pakai minyak ya, minyaknya segitu aja ya teman-teman. Waktu itu pas ulang tahun Nabila itu minyaknya masih murah gitu ya teman-teman. Nah, video ini sebenarnya video tanggal 10 kalau nggak salah ya. Jadi aku baru aja nyelesain editannya gitu ya teman-teman. Soalnya untuk yang kemarin-kemarin itu minggu-minggu kemarin aku harus upload food prep, terus belum lagi kegiatan anak aku di TPQ ya teman-teman, ada acara gitu ya. Jadi aku belum sempat untuk belum sempat untuk nyelesain editannya gitu ya teman-teman. Jadi baru hari ini aku bisa nyelesain editannya. Nah, tadi bumbunya simple banget ya teman-teman. Aku cuman pakai bawang merah, bawang putih sama lengkuas. Jadi diiris semuanya dan lengkuasnya digeprek aja, ditumis sebentar. Terus untuk sayurannya langsung aja dimasukin semua ya teman-teman. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini diaduk-aduk aja sampai merata gitu. Ini tadi udah aku kasih air, terus aku masukin ini gula, kaldu jamur sama garam ya teman-teman. Terus sedikit lada, kalau nggak pakai lada pun juga nggak apa-apa ya. Udah kayak gitu aja, simple banget untuk bumbu dan semuanya. Ini enak banget teman-teman, untuk anak kecil pun ini sehat juga ya teman-teman, sehat dan pasti anak-anak suka kayak gitu. Sambil nunggu sayurannya mateng, ini aku mau bikin sambal ijo ya teman-teman. Nah, ini aku goreng terinya dulu karena nanti terinya bakalan dihalusin gitu ya. Nah, ini terinya aku goreng sampai benar-benar mateng gitu ya teman-teman, tapi jangan sampai pahit gitu ya. Nah, sampai kayak gini untuk terinya. Ini udah matang ya teman-teman, udah waktunya ditiriskan. Kalau udah langsung aja bawang merah, bawang putih, cabai sama cabai besar hijaunya dimasukin. Itu minyaknya sisa terinya ya teman-teman. Jadi aku tambah minyak baru gitu ya. Sayang kan kalau dibuang gitu ya, sisa teri juga dia ini ya enak
aromanya tuh lebih keluar banget gitu ya teman-teman. Nah ini aku tutup kayak gini, terus aku tinggal halusin terinya ya teman-teman. Ini aku pakai blender yang untuk bumbu gitu, ternyata bisa ya, alhamdulillah. Nah waktu aku masak-masak ini aku nggak punya chopper karena chopper aku yang dulu itu rusak ya teman-teman, jadi aku pakai blender untuk ngalusin si terinya. Nah ini udah mateng, aku tirisin dulu ya teman-teman, terus aku tunggu sampai asapnya itu udah udah berkurang atau udah nggak ada lagi, baru aku halusin. Nah ini udah waktunya aku halusin ya teman-teman, jadi aku pakai minyak goreng gitu. Jadi ini udah gampang banget ya teman-teman untuk ngalusinya, soalnya kan udah digoreng gitu. Nah sambalnya ini harus digoreng dulu ya teman-teman, bahan-bahannya kalau nggak digoreng itu kayak masih langu gitu loh teman-teman, dia nggak awet juga kayak gitu. Nah ini yang udah halus aku mau tumis, aku tambah minyak juga ya teman-teman. Ini langsung aja aku masukin gula, kaldu jamur sama garam, dan untuk kaldu jamurnya dikit aja ya, atau sesuai selera. Nah ini terinya udah berupa bubuk kayak gitu ya teman-teman, jadi dimasukin aja. Sebenarnya untuk ngalusin ke terinya itu kalau pakai chopper lebih enak karena masih ada teksturnya gitu ya teman-teman, apalagi kalau sambalnya dihalusin pakai chopper juga masih bertekstur gitu ya teman-teman. Nah ini ayamnya aku keluarin dulu sama bumbunya yang tadi masih dipakai ya teman-teman. Ini aku diemin dulu untuk ayamnya biar nanti kalau digoreng pakai tepung itu matangnya merata ya teman-teman. Nah ini aku lagi nyiapin tepungnya, jadi nanti aku tulis aja ya, kalau teman-teman butuh resepnya aku tulis aja di description box. Untuk sumbernya aku dapat dari mana resep ini aku juga mau tulis ya teman-teman, karena ini resep orang gitu ya, jadi kalau nggak ditulis sumbernya takutnya nanti dikira aku ngaku-ngaku gitu ya. Nah ini aku seling masak nasi dulu ya teman-teman, sambil nunggu ayamnya bener-bener dingin gitu ya, soalnya kan habis dari kulkas gitu, takutnya kalau digoreng nanti dalamnya nggak mateng gitu ya teman-teman. Nah ini nasinya aku kasih daun pandan biar wangi ya teman-teman, biar kayak nasi pulen gitu ya teman-teman, jadi aroma nasinya itu wangi pandan gitu ya. Ini juga bisa jadi alternatif kalau teman-teman masak nasi terus gosong gitu ya nasinya di bagian bawahnya, kan baunya nggak enak ya kalau udah di bagian bawah itu gosong. Bisa dicampur sama daun pandan kayak gitu ya teman-teman, untuk menghilangkan bau-bau nggak enak, bau-bau gosong gitu ya. Nah ini aku ambil sedikit untuk tepung yang udah aku campur sama bumbu-bumbu tadi ya teman-teman. Nah ini aku campurin lagi bumbu yang aku blender tadi untuk bumbu marinasi. Ini aku pakai untuk tepung basahnya gitu ya teman-teman. Nah ini mau aku goreng ya, itu dari ayam yang udah dimarinasi tadi aku cemplungin dulu ke adonan basahnya gitu ya teman-teman, terus lanjut ke adonan kering. Jadi untuk di adonan keringnya ini diaduk-aduk kayak gitu aja ya teman-teman, jangan ditekan-tekan biar kayak kriwilan gitu, kayak kriuknya dan teksturnya juga itu terbentuk gitu ya teman-teman. Nanti hasilnya biar kayak Kentucky yang biasanya dijual-jual gitu ya teman-teman. Biasanya itu dicemplungin bolak-balik gitu ya, kayak berkali-kali dicemplungin ke adonan basah dan keringnya gitu. Tapi di sini aku cemplungin sekali aja gitu ya teman-teman, terus langsung digoreng biar nggak terlalu tebal juga ya teman-teman, dan ayamnya bisa matang dengan cepat dan merata.
Nah ini tunggu tepungnya agak kering dulu baru aku bolak-balik kayak gini ya teman-teman. Kalau belum kering terus dibolak-balik kayak gitu tuh takutnya dia untuk tepungnya itu nggak nempel. Nah kayak gini ya hasilnya, dan akhirnya udah jadi ya teman-teman masakan aku. Cukup 2 menu aja, ada Kentucky, ada tumis mix vegetable, sama pelengkapnya sambal hijau ya teman-teman. Terus itu aku tambah susu kotak gitu untuk anak-anak, dan aku ditemenin dibantu sama suami sama anak aku ya teman-teman. Kalau anak aku ini suka banget bantu-bantu aku gitu. Oke, jadi segini dulu ya untuk videonya kali ini. Makasih udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum.